Selamat malam teman-teman, saya masih berada di NTT sampai hari ini dan besok kami akan kembali ke Jakarta. Nah, sebelum kita berpisah bersama teman-teman kita di NTT ini, saudara-saudara tercinta yang ada di NTT yang 100% mencintai Bapak Jokowi, maka saya ingin membuat kenang-kenangan ya buat mereka supaya teman-teman juga tahu nih perasaan saudara-saudara kita di NTT ketika Bapak Jokowi berkunjung seperti apa. Jadi satu persatu nanti akan saya wawancara. Kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang, yang satu dari Surabaya. Ya, kita akan bertanya satu persatu. Nah, ini ada saudara kita dari Flores Timur, namanya Bang Charles. Kebetulan beliau ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi NTT. Ini ketuanya ini, provinsi. Kita mau bertanya dulu nih, sebagai seorang ketua yang memimpin organisasi Gerakan Berani Nusantara di Nusa Tenggara Timur, kita harus tahu pendapat beliau, kesan-kesannya ketika Bapak Jokowi berkunjung kemari. Tentunya memang perjalanan yang jauh sudah ditempuh menuju Kota Kupang, karena Flores Timur itu lumayan jauh dari sini. Ya, kita dengarkan dulu dari beliau. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Ya, sebagai orang NTT, sangat berbangga dan berterima kasih atas safari Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo untuk melakukan safari di NTT. Jadi NTT ini adalah rumah kedua untuk Bapak Jokowi. Dan orang NTT yang sungguh merasakan perhatian Bapak Jokowi begitu besar selama kepemimpinan beliau, sehingga secara otomatis pasti orang NTT, warga NTT tegak lurus bersama dengan Bapak Jokowi. Dan dalam safari ini, sebagai Ketua DPD Gibran NTT, meskipun saya berada di Flores Timur, meskipun kendala di mana beberapa kali cancel perjalanan melalui laut maupun udara, tetapi karena unsur DPP kami, yaitu Bapak Ketum, Bu Sekjen, Bu Bendum, ke Bumi Flow Bamora NTT, apapun tantangan, apapun kendala, kami hadir di Kupang untuk bersama-sama dengan unsur DPP bersama Bapak Jokowi dalam kegiatan safari. Baik, terima kasih Bang Charles. Luar biasa ya abang kita satu ini. Jauh dari Flores Timur, tapi beliau menyempatkan diri untuk bersusah payah datang ke sini demi bertemu dengan Bapak Jokowi dan juga dengan DPP. Selanjutnya dari Bapak Sekda. Bapak Sekda kita ini sekretaris daerah dari Bapak Charles ya, NTT. Kita mau bertanya kesan-kesannya, suka duka ketika abang mengetahui Bapak Jokowi datang ke NTT, dan selama Bapak Jokowi melakukan safari seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Sekjen maupun Ibu Bendung. Kami merasa dalam proses untuk kegiatan safari Pak Jokowi ini sangat spesial bagi kami. Kenapa itu spesial? Karena kami diperkenalkan dengan Gibran, organisasi kemasyarakatan yang tentu mendekatkan dengan Pak Jokowi, sehingga ketika Pak Jokowi datang ke sini, kami sebagai pengurus dan seluruh segenap masyarakat di sini merasa sangat senang, karena Pak Jokowi sendiri merasa bahwa datang di tempat ini, di NTT, di Kota Kupang maupun di sekitarnya, cukup membuat kami merasa bahwa beliau tidak jauh dari hati kami. Itu hal yang ketiga, tentu kami merasa bahwa beliau adalah sosok yang sangat peduli, sangat mengerti, dan sangat, ya anggaplah sebagai orang tua yang selalu mendengar, membantu anak-anak sebagai orang tua, tentu seperti itu. Jadi, dan yang paling terakhir adalah bahwa untuk mendatangkan Jokowi ke NTT tentu punya proses yang panjang, dan kami sangat bersyukur karena dari proses-proses ini, baik dari porsi yang lain, tetapi bagi kami dari DPD Gibran sendiri merasa bahwa ketika DPP membuat janji dan menghadirkan satu titik di Kabupaten Kupang, tentu itu menjadi perhatian kami, dan kami merasa senang walaupun dalam prosesnya ada sedikit kendala, tapi puji Tuhan semua itu kami merasa bahwa itu sangat istimewa. Proses yang begitu singkat tetapi dalam lobbynya itu cukup baik, dan kami merasa bahwa itu sangat Spesial. baik ya gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih abang. Selanjutnya abang Wakil Bendahara, abang kita ini. Kalau kemarin menjelaskan tentang kedatangan Bapak Jokowi, sekarang silahkan abang jelaskan perasaan ketika Bapak Jokowi ada di NTT bertemu dengan abang. Silakan. Perasaan ketika Bapak Jokowi ada di NTT, saya pikir mungkin bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tetapi banyak masyarakat NTT juga mungkin merasakan hal yang sama seperti saya, bahwa kehadiran Pak Jokowi itu disambut seperti presiden.
gitu. Walaupun Bapak bukan lagi presiden, gitu. Tapi kehadirannya itu disambut seperti seorang presiden, gitu. Sehingga walaupun bukan presiden, tetapi Pak Jokowi itu seperti presiden kita selamanya. Iya. Sosok Bapak Jokowi itu sosok pemimpin ideal buat orang NTT, gitu. Sehingga pemimpin sejati menurut kita layaknya Pak Jokowi. Siap. Oh, tadi saya dengar pemimpin ideal itu maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Pemimpin ideal menurut saya itu pro terhadap masyarakat. Oh, siap. Dan itu dampak dari pro terhadap masyarakat itu kita orang NTT sangat merasakan. Gitu. Banyak banyak hal yang ditinggalkan Pak Jokowi semasa menjabat dan sampai sekarang masih dirasakan, dan itu menyentuh hati orang NTT. Siap. Artinya bahwa Pak Jokowi mungkin menjadi satu-satunya presiden Republik Indonesia yang memang memiliki syarat ideal yang diharapkan oleh masyarakat NTT ya Bang? Benar. Itu terbukti dengan antusiasnya masyarakat bahwa menerima Pak Jokowi yang bukan lagi presiden, tapi sama seperti menerima presiden. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Bang. Dua teman kita, pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang Kabupaten Kupang. Silahkan, menurut Bapak Jokowi itu karakternya seperti apa yang membuat Bapak mencintai beliau? Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Sekjen, Siap. Ibu Bendum. Kami sangat bangga sekali dengan kehadiran Bapak Jokowi sebagai panutan bagi masyarakat, khususnya di NTT. Kami sangat bangga. Setelah kehadiran Bapak di Kota Kupang sementara ini yang kami berada ini, terus masyarakat sampai hari ini kami lihat sudah malam ini masih cukup banyak. Dan sebagai sekretaris kami tetap mendukung. Seandainya Bapak Jokowi mencalonkan diri lagi menjadi presiden, menurut Abang kira-kira berapa persen warga NTT yang akan mencoblos beliau? Ini berandai-andai kita ya Bang ya. Berapa kira-kira berapa persen? Menurut perkiraan saya 99%. Wah, 99% teman-teman, luar biasa. Artinya memang keyakinan ini bukan hanya sekedar omon-omon ya, tetapi ini fakta karena yang berbicara adalah warga NTT sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kupang, tepatnya di Mata Air. Saya juga ingin dengar ini keterangan dari Abang mengenai kehadiran Bapak Jokowi ke kota NTT. Menurut Abang, kenapa sih Bapak Jokowi menghadiri NTT ini sebenarnya, kenapa gitu? Ada apa gitu? Kenapa sih Pak Jokowi kayaknya kok nggak ke Papua dulu atau kemana? Kenapa ke NTT? Menurut Abang gimana? Ya, terima kasih Ibu Sekjen yang hadir bersama-sama dengan Ibu Bendung. Bagi kami rakyat NTT, khususnya Kabupaten Kupang, melihat bahwa lebih banyak Bapak Jokowi datang ke Kupang karena rasa kecintaannya terhadap provinsi ini. Luar biasa. Bangun bendungan di mana-mana dan sekarang masyarakat menikmati untuk peningkatan hasil ekonomi, bahkan peningkatan hasil produksi pangan. Luar biasa. Karena banyak bendungan yang sudah berfungsi dan dirasakan oleh masyarakat. Penyimpanan air dalam tanah sudah banyak diserap. Dan masih banyak ide-ide yang masyarakat rasakan, antara lain bantuan-bantuan sosial yang turun langsung dan diserahkan langsung ke masyarakat melalui dana desa. Nah, karena itu harapan kami sangat berharap bahwa ide-ide ini kiranya dapat diteruskan oleh pemimpin-pemimpin yang melanjutkan tongkat kepemimpinan, baik itu di negara Republik Indonesia sampai ke desa-desa. Yang berikut bahwa kami tidak akan menyangkal dengan kehadiran Bapak Jokowi di Kota Kupang kurang lebih 2 hari ini. Kami merasakan langsung sampai dengan sekarang masih banyak orang-orang dari kampung yang tidak dibiayai oleh ormas-ormas apapun, tapi mereka rela dan mereka bersedia untuk hanya lihat tempat nginapnya Bapak Jokowi saja mereka puas. Walaupun mereka tidak bertemu langsung dengan Bapak Jokowi. Dan sampai sekarang malam ini kami melihat masih banyak masyarakat-masyarakat yang ada yang mau melihat di mana tempatnya Bapak Jokowi. Itu pertanda bahwa kecintaan terhadap Bapak Jokowi sama seperti orang serumah yang pergi jauh dan sudah pulang kembali ke rumahnya sendiri, kampung halamannya sendiri. Sehingga dapatlah kami sebutkan bahwa Bapak Jokowi itu adalah orang tua kami, adalah orang yang bisa memberikan nasihat, penguatan dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga memberikan harapan-harapan bahwa ternyata Indonesia ini, khususnya di NTT dan Kabupaten Kupang, memiliki sumber-sumber daya yang harus memerlukan orang-orang untuk bisa membantu masyarakat di desa untuk menggali sumber daya itu. Seperti Pak Jokowi. Seperti Pak Jokowi, begitu. Nah, karena itu harapan kami bahwa ini akan kami pupuk, kami pelihara dan kami jaga terus apa yang sudah disampaikan dan sudah digali dan sudah dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Kami organisasi masyarakat Gibran, Gerakan Berani Nusantara, kami akan menyampaikan ini sampai ke desa-desa tentang keberhasilan Bapak Jokowi, dan kami mendukung penuh
apa yang menjadi program Bapak Jokowi. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Nah teman-teman, selanjutnya hadir juga bersama kami Ketua DPD Jawa Timur sekaligus Jawa Tengah, didobel dia ini, didobel beliau ini mendobel jabatan, juga sekaligus koordinator nasional. Nah itu hebat sekali ya, banyak sekali pangkatnya di Gibran ini. Abang kita satu ini, Abang Rudi Gaul. Iya. Terima kasih. Saya mau bertanya nih, Bang Rudi Gaul. Kalau tadi kita mendengar dari teman-teman NTT bahwa Bapak Jokowi ini sudah berhasil menciptakan rasa cinta bagi masyarakat NTT, bagaimana menurut Abang Rudi Gaul dengan perkembangan pemerintahan kita saat ini? Apakah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto bisa setara dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi terhadap warga NTT atau bagaimana menurut Abang? Silakan. Terima kasih, Bu DJ. Saya di NTT kemarin mendarat tanggal 29 sampai tanggal 2 ya. Sehingga saya melakukan keliling ke beberapa tempat, beberapa kabupaten di NTT, saya melihat dan saya bertatap muka dengan masyarakat. Saya mempertanyakan bagaimana pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ketika saat ini kita dipimpin oleh Pak Prabowo. Tentu saya terkejut mendengar masukan atau cerita-cerita dari warga, apa yang mereka sampaikan pada saya bahwa sampai hari ini sekitar 1,5 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo sangat berbeda dengan 1 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi. Pak Jokowi banyak sekali memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap masyarakat NTT ini, sehingga hari ini kita melihat bahwa kecintaan masyarakat NTT terhadap Pak Jokowi itu masih sangat kuat. Dan itu terbukti selama 2 hari tanggal 31 dan 1 Agustus hari ini, masyarakat masih antusias untuk mendekati, untuk mendatangi Pak Jokowi, sehingga kita melihat mulai dari kedatangan beliau, kebetulan Ibu DJ bersama DPP Gibran kemarin satu rombongan dengan Pak Jokowi ya, turun di Bandara El Tari. Saya melihat fenomena ini begitu natural gitu loh, tanpa dikomando rakyat datang menyambut bahkan menghentikan mobil Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi sangat kerepotan. Nah, saya berharap bahwa pemerintahan Prabowo hari ini itu bisa jauh lebih baik. Namun masyarakat NTT tetap optimis karena masyarakat NTT melihat ada sosok Mas Gibran di samping Pak Prabowo. Nah itu. Ya, ada Mas Gibran. Bagaimana kita melihat, kebetulan di organisasi kami di DPC Gibran Kabupaten Kupang, ada salah satu mahasiswa yang menghentikan Mas Gibran pada saat itu ketika luar biasa. kunjungan Mas Gibran, sehingga memaksa Mas Gibran turun ke Amfuang. Jika kami tadi berdiskusi dengan kawan-kawan Gibran Kabupaten Kupang, mereka, saya katakan, pejuang-pejuang rakyat NTT. Karena mereka mampu menembus barikade protokoler Mas Wapres pada saat itu, sehingga Mas Wapres yang dianggap tidak mampu oleh kelompok-kelompok pembenci membuktikan kepemimpinan Mas Wapres ini mampu juga menembus protokoler tersebut, sehingga Mas Wapres memaksa protokoler untuk mendatangi Amfuang. Dan ini sebuah gebrakan yang dilakukan oleh Mas Wapres dan itu sangat membekas sekali bagi masyarakat NTT, sehingga masyarakat NTT masih menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan hadirnya Mas Gibran yang selalu dekat dengan rakyat, terkhusus masyarakat NTT. Artinya bahwa kepemimpinan Bapak Prabowo ini bisa menjadi baik di mata warga NTT karena di sebelahnya ada generasi penerus dari Bapak Joko Widodo. Begitu ya Bang ya? Betul. Jadi Nah, seperti itu. berarti kita punya pesan-pesan untuk Bapak Prabowo nih, agar bisa pemerintahan Bapak Prabowo ini juga berkesan bagi rakyat NTT. Kira-kira pesannya apa Bang? Silakan sebagai penutup video ini. Jadi yang saya ingin tekankan kepada yang terhormat Paduka yang mulia Bapak Prabowo Subianto, begitu besar kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, begitu besar kecintaan masyarakat terhadap Mas Gibran. Mereka banyak mengatakan kekecewaan mereka ketika Mas Gibran dilecehkan duduk setara dengan menteri. Namun kami sebagai salah satu organisasi massa yang tunduk dan tegak lurus pada arahan Pak Jokowi untuk mengamankan pemerintahan Prabowo Gibran ini 2 periode, kami memberikan harapan-harapan dan memberikan optimisme kepada masyarakat NTT bahwa masih ada Jokowi di samping Prabowo melalui figur Mas Gibran. Oleh karenanya, saya berpesan kepada siapapun yang ada di lingkaran Prabowo pada saat ini, jangan lagi melakukan cek ombak, karena itu akan merugikan Pak Prabowo sendiri. Karena kecintaan rakyat terhadap Jokowi, kecintaan rakyat terhadap Gibran adalah kecintaan yang benar-benar natural. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih.